Halo entrepreneur Indonesia, kembali lagi bersama saya Yusak dari Ilmu Keuangan. Nah, saya akan membahas sebuah materi tentang pendanaan, ya, masih seputar pendanaan. Pertanyaannya gini, apakah kalau bisnis Anda besar harus menggunakan investor? Apakah kalau Anda membutuhkan dana dari pihak ketiga, Anda harus cari dari investor, gitu ya? Lalu apa bentuk pendanaannya? Apakah pinjaman ataukah equity, gitu ya? Apa bedanya? Ya kalau pinjaman ya beda ya teman-teman. Pinjaman ya berarti orang memasukkan dana ke perusahaan Anda, ke bisnis Anda bentuknya hutang. Ya yang namanya hutang ya harus dikembalikan. Ada bunganya, ada tenornya, kapan harus dibalikan. Ketika bisnis Anda itu berhasil, ya dia tetap aja bunganya segitu, gitu ya. Lalu ya pokoknya segitu, tenornya sama, ya seperti itu. Kalau perusahaan Anda nggak berhasil, maka kreditur itu adalah pihak yang paling berhak pertama kali atas aset-aset bisnis Anda. Nah, lalu kalau equity, misalkan investor masukkan dana ke bisnis Anda bentuknya equity. Kalau bisnis Anda berhasil, dia akan mendapatkan return yang bagus. Tapi kalau bisnis Anda nggak berhasil atau bangkrut misalkan, maka uang dia juga ikut hilang. Nah, artinya apa? Kita akan melihat ya dari sini resiko bagi si pemilik dana tentunya lebih besar kalau dana tersebut dimasukkan ke bisnis Anda bentuknya equity. Apalagi kalau bisnis Anda masih baru, Anda sebagai pengusaha pemula, perusahaan pemula, dan mungkin Anda masih startup. Resikonya akan sangat besar. Nah, karena resikonya sangat besar, maka biayanya atau cost of capitalnya ini pasti lebih besar yang equity. Ya, jadi cost of equity ya normalnya itu lebih besar dari cost of debt. Kenapa? Karena dari sisi pemilik dana, resikonya jauh lebih besar. Nah, untuk itu biasanya pemilik dana ketika masuk ke bisnis Anda dalam bentuk equity, uangnya ya masuk ke bisnis Anda, dia akan minta return yang mungkin lebih besar. Nah, karena buat si pemilik dana risiko sangat besar. Nah, pertanyaannya adalah apakah ketika Anda membutuhkan dana, Anda harus mencari investor dan akan menjual saham Anda, dan Anda akan investor akan masuk dananya dalam bentuk equity? Apakah harus seperti itu? Jawabannya nggak harus, teman-teman. Ya, tentunya kita akan lihat dulu kebutuhannya apa. Yang pertama Anda harus tahu ketika Anda ingin menentukan apakah dana ini bentuknya pinjaman atau hutang atau ke equity, Anda harus tahu dulu pertama kali yang namanya purpose of capital atau tujuan. Anda ini butuh uang untuk apa sih? Apakah tadi misalkan untuk sales, marketing, untuk R&D, untuk operasional, untuk modal kerja, apakah misalkan untuk membeli aset. Jadi Anda harus tahu dulu ya teman-teman tujuan dari dana ini untuk apa. Yang kedua, Anda harus tahu kebutuhannya berapa sih, requirement-nya berapa, ya, berapa miliar Anda butuhkan, ya, 1 miliar, 1,5 miliar, 2 miliar, 3 miliar. Nah, ini Anda harus tahu dulu. Nah, untuk mengetahui ini, Anda harus bikin, ya, yang namanya proyeksi keuangannya, yang di dalamnya ada proyeksi laba rugi, ada proyeksi neraca, gitu ya, berapa aset yang Anda harus beli, lalu misalkan bagaimana modal kerjanya, gitu ya. Lalu bagaimana kondisi arus kasnya, proyeksinya seperti apa. Dari sini baru bisa kelihatan Anda butuh duitnya berapa. Ya, di proyeksi arus kas Anda bisa melihat dari sisi ending balance-nya. Proyeksinya bagaimana. Nah, misalkan minusnya di situ 1,5 miliar. Ya, kemungkinan besar Anda membutuhkan 1,5 miliar. Gitu ya, requirement-nya. Nah, lalu Anda baru tentukan tipe dari permodalannya apa. Ya, apakah Anda bisa mendanai 1,5 miliar ini dari operasional bisnis Anda? Ya, misalkan Anda mendapatkan pendanaan atau bisa mengatur modal kerja Anda atau yang disebut dengan working capital cycle. Anda mendapatkan pembayaran dari customer cash, ya lalu Anda mendapatkan termin payment dari supplier Anda sehingga Anda menang tuh dari working capital gap-nya. Dan working capital gap yang tadi itu bisa mendanai kekurangan atau ending balance dari cash flow projection-nya. Apakah bisa seperti itu? Nah, yang kedua, apakah misalkan Anda lihat tarik lagi proyeksinya. Apakah
negatif cash flow atau proyeksi keuangan Anda yang membuat cash flow Anda negatif ini, itu diakibatkan karena operasional atau diakibatkan karena investasi. Ya, kita akan ngebahas nanti satu video tentang cash flow ya, dengan aktivitas-aktivitas di dalamnya. Nah, misalkan cash flow negatif ini diakibatkan karena Anda ingin membeli aset misalkan. Nah, apakah beli aset itu setiap waktu? Apakah aset ini Anda beli sekali lalu bisa mengenerate ya laba yang cukup untuk bisa mengcover aset ini. Nah, ini akan Anda proyeksikan. Gitu ya, akan Anda proyeksikan. Jangan-jangan Anda hanya butuh bridging aja. Anda hanya butuh short term loan aja. Ya, Anda nggak perlu yang namanya investor jangka panjang. Anda nggak harus menjual saham Anda untuk mendapatkan dana dari investor. Jangan-jangan seperti itu. Ya, jadi kita harus lihat nih, proyeksi cash flow-nya seperti apa. Sebelum Anda menentukan apakah dana yang ingin Anda ambil dari pihak luar bentuknya pinjaman atau bentuknya equity. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan teman-teman di video kali ini. Semoga Anda bisa lebih bijak dalam menentukan ketika bentuknya apa, pendanaan bentuknya apa ketika Anda ingin mendapatkan dana dari pihak ketiga. Apakah loan ataukah equity. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Terima kasih.